seputar tempat jenengan apa namanya Pak? Kafe ini? Bunga Pelita. Bunga Pelita. Kita berbicara tentang konsumen Pak ya. Iya. Makasih Mas. Anu bro, pakai cangkir yang kuno bro. Ya ada apa-apa. Taruh gitu, dua, udah gitu cangkir yang kuno kecil. Pas kasih gula, kasih sendok. Kalau di Bunga Pelita menurut jenengan dalam 1 minggu itu ada perbedaan pengunjung enggak Pak? Misal kalau weekend banyak, kalau ini enggak, atau kurang lebih sama? Nggak bisa diprediksi. Nggak bisa diprediksi. Kadang kita ngomong minggu bisa rame bisa sepi. Kita ngomong malam Senin bisa rame bisa sepi. Berarti nggak terprediksi ya Pak ya? Iya. Kebanyakan yang datang ke sini rentang usia berapa? Sepengetahuan jenengan. Rata. Jadi anak dari usia dari konsumen keluarga sampai mahasiswa sampai orang apa ya namanya tuh tua kayak usia 70 ke atas. Jadi rata di sini. Rata. Karena keluarga ya. Jadi dia bawa keluarga. Nggak ada segmentasi pasar yang maunya banyak mahasiswanya yang nggak juga. Jadi sama, hampir rata. Saya melihatnya seperti itu. Sama dengan kalau saya lihat kafe yang kayak Anaga gitu, saya lihat rata-rata SMA, kuliah lah ya. Kerja mungkin ada, tapi di sini ini rata. Nggak ada yang sampai menonjol. Kalaupun bisa dikategorikan usia, mulai usia produktif sekitar 17 tahun sampai 60 tahun. 60 tahun. Dari sekian banyak pengunjung, ngapunten, saya masih agak ini ya, apa namanya, berburuk sangka. Maksudnya gini, jenengan keuangan bisnis jenengan kan ada beberapa ini kan. Ya. Jenengan ada yang Bunga Pelita, ada yang Nala, mungkin ada yang lain gitu kan. Bunga Pelita ini secara keuangan hasil penjualannya mampu nggak membiayai bisnis Bunga Pelita ini jalan terus secara penjualan, atau jenengan subsidi silang dari kopi? Nggak mampu. Mampu ya. Berarti sejauh ini proses bisnisnya cukup atau sehat? Ini menurut jenengan sehat dari segi pemasukan ya. Kalau cukup berarti ya sudah sekedar cukup untuk beroperasi. Kalau sehat berarti sehat untuk keuangan jenengan juga. Sehat. Berarti penjualan bagus. Menurut jenengan posisi Bunga Pelita dibandingkan dengan kafe atau coffee shop yang lain seperti apa? Bunga Pelita ini berkonsep aja. Berkonsep. Jadi Bunga Pelita itu punya konsep yang sudah dapat karena memang kita lebih dari 20 tahun. Brandnya lebih dari 20 tahun. Ada konsep. Amit Mas ya. Iya. Kekuatannya di itu. Nangarep ono tamu, nangarep kolam. Itu. Dan ini sebenarnya kan memang saya bikin Datang lah ya. bikin nggak hanya saya saja, tapi ini kan brand Nama Kamu Kopi yang lebih kuat. Apa deh? Black. Hah? Black? Itu apa? Black. Jadi black. Baru dibaca juga. Haring. Jadi itu sih
kekuatan brand yang kita bentuk, akhirnya kita punya keunikan di sini dengan kafe-kafe lainnya. Jenengan sempat merasa apa ya, dibilang gentar enggak juga, sempat merasa Kesini kepikiran dengan bermunculannya kafe-kafe modern lainnya seperti apa yang baru itu, yang dinas bapak itu apa namanya, rumah dinas bapak ya, atau mungkin tempat-tempat lain? saya sama sekali tidak. Saya malah senang dengan adanya kafe-kafe shop yang baru itu, pertumbuhannya yang begitu cepat, dan itu sebenarnya tujuan saya untuk membranding Bondowoso Rindu Kopi itu. Jadi kenapa saya ini mengawali dulu, namanya kafe aja sangat tabu di Bondowoso, sangat tabu, tapi saya awali dengan itu. Pada titiknya ternyata kafe coffee shop itu bermunculan. Itulah tujuan saya sebenarnya. Karena bagaimanapun juga konsumen bisa memilih, dan ada istilahnya, nggak selamanya konsumen itu ada ke sini terus, pasti akan berpindah tempat. Disitulah konsumen belajar untuk masuk ke coffee shop. Kalau dulu konsumen itu ada di kopi pinggir jalan lah. Kafe, bukan kopi. Kafe. Nah, pinggir jalan itu, sehingga atau kedai-kedai mengantarkan konsumen untuk mau masuk, nggak aneh ke coffee shop. Itu memang dengan cara bermunculannya coffee shop yang lain, sehingga terbiasa, membiasakan orang untuk masuk ke coffee shop dan menikmati kopi terbaik. Karena gimana? Insya Allah tidak akan menikmati kopi terbaik Bondowoso atau dunia kalau mereka hanya di pinggir jalan. Karena itu maka dari itu saya senang. Dulu juga ada yang ngomong ke saya juga, Mas Edi, sampai itu sudah legendanya kafe pertama kali Bondowoso, kenapa sampai kok sebarkan ke kampung kopi? Kan sampai nambah saingan? Tidak, itu bukan saingan saya, itu malah partner saya semua yang ada di kampung kopi, partner saya, dan saya memang yang mendukung. kampung kopi itu sini? Ya, dulu kampung kopi antara ujung sampai ujung, Mas. Oh gitu. 1 kilo. Iya, 980 meter. Saya ingat karena apa? Saya waktu itu minta bantuan jalan diperbaiki. 980 meter dari ujung ke ujung. Di sini dulu saya bikin kopi shop UMKM sekitar 68 lah. Kak Malioboro-nya Bondowoso lah. Saya bikin itu dan banyak pertanyaan. Itu kan saya sampai kok malah nambah saingan? Tidak, itu partner saya. Dengan adanya mereka itu otomatis brand kampung kopi itu semakin naik. Pertama itu. Yang kedua, saya memberdayakan masyarakat yang ada di situ. Yang ketiga, membranding kopi Bondowoso lebih terfokus di satu titik sebelum ada kafe-kafe. Jadi setelah kita branding Bondowoso Kopi, kampung kopi dulu kita. Kampung kopi, kita naik ke Bondowoso Kopi. Akhirnya sekarang banyak yang bikin kafe-kafe. Ya, inspirasinya mungkin juga dari sini. Karena kita membranding kampung kopi itu tidak dengan waktu yang sebentar. Saya 26 tahun. Dan daerah sini saya branding itu ya 15 tahun yang lalu. Ya 17 tahun yang lalu. Sampai kita punya branding kampung kopi itu karena memang konsisten. Jadi meskipun banyak yang tumbang, tapi paling tidak ada 4 yang masih bertahan. Sehingga kampung kopi sendiri sekarang bukan hanya di tempat sepanjang ini. Kampung kopi itu ya akhirnya keluar kopi shop sampai Onatu, sampai Setaman Sari 28 RT. Itulah kampung kopi waktu itu. Tanda tangannya orang 28 RT ini, tanda tangan bahwa kita mendukung semua RT, ketua-ketua RT itu mendukung. Jadi saya dulu bekerjasama dengan 3 RT, Mas, dari 1 RW, nambah lagi sehingga sampai sekarang ada 28 RT yang bergabung di paguyuban kampung kopi. Saya sekretaris, ketuanya Pak Heru, saya sekretaris sampai sekarang ada. Nah, kepengurusan itu ada. Jadi kalau ngomong saya
dengan adanya kopi shop lain ada yang baru, saya malah senang dan saya bangga karena kenapa kita menjadi Republik Kampung Wonosobo Kopi tidak ada kafenya, kan aneh mas. Kenapa malah Blitar? Saya kalau pulang ke Blitar bermunculan, Kediri, Tulungagung. Kenapa kita yang Republik Kopi waktu itu masih sepi kan gitu? Dengan adanya teman-teman yang dan rata-rata banyak teman saya di situ bermain itu. Pasar semakin luas. Pasar semakin luas buat saya. Dan branding itu akan dapat kalau kita kafe-kafe shop yang ada di Wonosobo itu bermunculan terus. Itu sih. Berarti tidak ada kekhawatiran. Tidak ada. Karena ya pasar sendiri, rezeki sendiri, dan buat saya terbantu dengan adanya coffee shop yang ada. Karena mindset sebenarnya mas. Mindset saya itu semakin banyak semakin baik. Semakin branding dapat kan gitu. Dan konsumen semakin hari bertumbuh dan semakin banyak juga. Dia akan memilih, tidak mungkin ke saya terus. Tidak mungkin ke Pak Dhani terus, tidak mungkin ke anak dan sebagainya. Dia akan berputar. Disitulah terjadi konsumen-konsumen yang bisa memilih di mana saja itu. Masalah menentukan titik akhirnya di mana nanti. Menentukan titik akhirnya di mana itu lebih bervariasi poin pilihannya. Tidak hanya di saya saja, itu lebih bervariasi. Tim internal Bunga Pelitanya aja berapa yang bantu kerja aja? Sekarang tinggal 4 2 shift, ini pagi sampai sore sampai malam. Kalau dulu spesifikasi barista semua yang barista, karena ini ada pergantian baru, tapi yang kemarin barista semua. Ada yang sudah berhenti menikah dan itu baru ngajari lah. Yang satu aja yang barusan bikin minuman ini itu yang sudah keluar kota ya, ke IKN, ke Batam, ke Aliran Jaya, sudah pinter lah. Nah, tinggalkan satu. Sebelum bergeser ke produk atau ke konsep, berarti so far Bunga Pelita jenengan cap atau jenengan top menguntungkan. Oke, kita akhiri di sini. Kira-kira konsumen ke tempat jenengan ini karena produknya atau karena tempatnya? Atau karena kenalan jenengan atau karena brandnya? Monggo terserah. Tempat. Jadi mereka kesini tepat dengan konsep tradisional etnik ini. Itu yang rata-rata mereka mengejar itu. Yang pertama. Yang kedua produk. Yang ketiga edukasi. Karena pembeda kita ya selama ini ya, mungkin ada yang sudah samanya saya nggak tahu. Selama ini coffee shop yang mengedukasi kopi ya mengawalinya memang di sini. Jadi kita berbicara dengan pelanggan, dengan konsumen sambil mengedukasi bahwa kopi ini seperti itu, bahwa kopi itu bercerita lah ceritanya. Jadi kita sisipkan beberapa hal yang menjadi pembeda, menceritakan kopi kita, bahwa kopi kita adalah bla bla bla, cara pembuatannya seperti ini. Proses edukasinya di meja bar itu atau di meja bebas konsumen? Oh gitu. Di mas saja. Jadi ada konsumen yang memang greget untuk menanyakan, ada yang tidak. Tapi minimal kita menganggap mereka saudara. Jadi kita menyampaikan bahwa ada yang kadang-kadang bertanya, Mas ini pasti kan baru ya, maksudnya kok seperti ini lah, kita ceritakan. Mas kopinya gimana? Ini kita ceritakan. Jadi kita mengedukasi itu tidak serta-merta harus 1 jam, enggak juga. Kadang-kadang hanya tinggal 5 menit kita mengedukasi. Kadang ada yang sampai tertarik 1 jam, ada juga. Ada yang sampai 4 jam ada. Ya kita layani lah. Dari situ mereka menyampaikan kritik dan saran kan, paling tidak memberikan apresiasi bahwa di kampung kopi, khususnya di Kafe Bunga Pelita ternyata dapat ilmu edukasi. Dan disitulah nilai
nilai sebuah cita rasa kopi sebenarnya tidak itu dipikirkan, tapi setelah diedukasi mereka menjadi mindsetnya bahwa kopi yang mereka minum adalah kopi terbaik, dan ini termasuk kopi terbaik dunia lah. Itu yang menjadi kebanggaan mereka untuk kembali ke sini. Itu pasar juga untuk saya kalau mereka kehabisan kopi di daerahnya atau ingat sama kopi Bondowoso, mereka menghubungi kita gitu. Jadi target kita setelah pulang dari kafe kita itu ada beberapa hal yang dia rekam, ada beberapa hal yang dia kangeni. Jadi tamu saya kadang-kadang ketemu lagi 1 tahun lagi ke sini. Jadi gimana kabarnya? Kopinya. Ya itu banyak hal, banyak saudara. Sehingga mereka menyebarkan tentang kafe kita, tentang kopi kita di media sosial. Saya tidak begitu bermain di media sosial karena mungkin bukannya saya, tapi saya akan bantu sama teman-teman pelanggan-pelanggan itu yang sangat membantu saya sebenarnya. Membesarkan nama Bunga Pelita itu sebenarnya bukan dari saya, mereka yang membesarkan saya, konsumen itu yang membesarkan saya. Kampung Kopi itu nggak bisa besar kalau nggak dari mereka tamu-tamu saya, khususnya yang di luar kota. Kalau yang dari Bondowoso ya sebatas itu aja, tapi yang dari luar kota itu lebih bersemangat untuk menyampaikan bahwa Kampung Kopi Bunga Pelita itu tersampaikan semua di media sosial. Mulai tahun dulu, mulai zaman Facebook dan sebagainya sudah mereka, saya tahunya ya dikasih tahu malah, Mas ini Sabang sampai Merauke kan ada kita, tamu kita dari Sabang sampai Merauke ada, sehingga mereka tahu-tahu sudah, malah dari dalam sendiri tidak begitu mengupload sebesar itu, mereka yang di luar itu. Karena mereka merasa tidak hanya ngopi saja, tapi edukasi itu dapat. Sebenarnya kalau di Indomaret, kalau kita beli kopi, poin kopi toh, selesai toh, dikasih selesai sudah, pulang. Kalau di sini tidak, karena kita memberikan cara kita menyampaikan bahwa kita adalah Republik Kopi itu kenapa? Itu banyak, khususnya orang-orang yang di luar Bondowoso pasti tanya. Itu yang akhirnya mereka cari. Cobalah di Kampung Kopi kita, soalnya ada edukasi. Kenapa kita punya lab, kenapa kita punya tempat sampai paling tidak orang akan tertarik untuk itu. Daya tariknya di sana sebenarnya. Oke, kita fokus kedua Pak ya. Satu tadi jenengan yang paling utama adalah tempat, yang kedua adalah produk. Sejak dari kapan jenengan mempertahankan konsep seperti ini? Atau kapan terakhir jenengan berusaha merubah layout? Sebenarnya layout kayak seperti ini tujuan akhir saya. Dalam arti dulu nggak seperti ini Mas. Jadi seperti ini. Tahun berapa itu? Tahun berapa jenengan merasa ingat pernah merubah konsep? Selalu merubah. Selalu merubah? Selalu. Jadi tempat kita itu berubah-ubah. Jadi apalagi mengawalinya ya. Jadi mulai dari bunga pelita itu sendiri sebenarnya awalnya bukan dari kopi juga, dari kedai bunga. Saya pembikin taman. Jadi waktu itu saya bikin jualan bunga, penjual bunga pertama kali Bondowoso yang agak banyak. Dan saya bikin taman. Sebenarnya itu awal. Tapi saya senang sambil jualan angkringan, jual kopi pakai rombong, nggak seperti ini, jauh. Mungkin ada di media sosial saya yang zaman tahun nggak enak. Jadi ini sangat berproses, hampir setiap tahun itu berubah, hampir setiap tahun. Yang berubah apanya? Tempat, karena kita bertumbuh, tempat kita bertumbuh. Jadi bisa-bisa 1 bulan berubah waktu itu ya. Tempat kita berubah 1 bulan, bisa berubah 3 bulan, bisa berubah. Dan itu mereka mengikuti, pelanggan-pelanggan saya mengikuti. Dulunya seperti ini, dulunya seperti ini, dia ikuti. Sehingga mereka merasa ada saat di sini pasti ada perbedaan. Ada cerita, dulu gini. Ya, dan pasti berbeda, banyak berubah.
Dan di titik ini pun banyak perubahan. Minimal kalau saya punya slogan itu, meskipun hanya kursi saya yang saya pindah, paling tidak orang akan merasakan Nuansa perbedaan, baru. nuansa baru. Seperti itu mas. Iya. Seperti itu. Terus berubah. Karena kita bertumbuh. Dengan pernah ada sedikit kerasukan kesetanan gitu dengan merubah agak konsep modern gitu. Tidak. Enggak. Saya pertahankan. Ini Karena berarti sudah senang. konsep finalnya dengan ya. Final. Mungkin nanti ada tambahan-tambahan tetap di konsep yang jadul. Atau mungkin kalau nggak konsep tempat, cara penyajian mungkin entah menggunakan model-model kelas atau mungkin model apa dengan yang terbaru. Ya. Pastinya Tapi kalau untuk tempat jenengan sudah final ya? final. Ada mungkin sedikit perubahan pasti nanti. Pasti. Tempat sudah, yang kedua sekarang produk. Kebanyakan pembeli jenengan tahu nggak soal kualitas kopi Bondowoso? Konsumen. Yang datang ke sini tahu nggak kalau kopi Bondowoso itu bagus? Mereka punya Tidak. IG, Tidak. mereka punya dalam zona geopark. Tidak. Nggak tahu. Tidak tahu. Jadi pada dasarnya kebanyakan bukan kopi nerd ya, bukan kopi pecinta kopi yang Sedikit. Jadi ada memang psikopat kopi ada, tapi sangat sedikit. Kalau di persentasi mungkin hanya 3%. 3%. Kalau memang ada psikopat itu kalau yang psikopat kopi itu benar-benar kesini karena produk berarti. produk. Ya, bahasanya kan gitu. 3% itu psikopat, sekitar 15% itu pengusaha kopi, cari kopi, maksudnya orang-orang yang hanya sebatas untuk mendapatkan kopi, komersil dan usaha. Kalau kopi psikopat kan sangat meneliti, sisanya pelanggan macam-macam. Pelanggan lewat. Pengusaha yang 15% itu tak anggap bos-bos besar kopi lah, yang mencari kopi-kopi Bondowoso. Sebenarnya mereka mau beli kopi sekalian jajan gitu ya. Ya, ketemu buyer di sini, ketemu ya karena miniatur Bondowoso mungkin lah. Ya. Anggap aja miniatur Bondowoso ada di sini. Mereka menanyakan tentang kopi, mencari informasi lah. Ya. Tempat informasi awal dulu kan nggak ada kafe-kafe. Sampai saat ini pun kadang-kadang mereka masih tetap ke sini. Yang dari Medan, karena kita juga dekat dengan hotel-hotel di sini, sehingga mereka cari informasi tentang apa yang ada di Bondowoso itu ya ke sini. Seperti itu. Kalau yang non psikopat kopi dan bukan pebisnis, apa yang mereka pesan kebanyakan? Dari sekian banyak menu jenengan yang paling sering keluar apa? Ya, es kopi susu gula aren. Es kopi susu gula. Es kopi susu gula aren. Pas wedang cor itu bagi usia-usia, tapi enggak sih, wedang cor itu memang legenda buat saya karena itu saya jualan dari awal. Wedang cor itu susu jahe dikasih ketan itu. ya, wedang cor itu legenda dari saya jual awal. Bisa-bisa dikatakan 26 tahun. Sebenarnya itu brand yang sangat dicari sama pelanggan. Sekarang agak bergeser ke es kopi susu gula aren. Itu gimana? Kalau es kopi susu gula aren jenengan itu dari Robusta Blend Robusta dan Arabica juga. Kalau kita ngomong standarnya punya Indomaret atau Starbucks itu Robusta tanpa ada Arabica. Kalau rata-rata itu. Nah, kita mereka kenapa nggak ngeblend? Karena Arabica mahal. Kenapa saya harus tak blend? Karena kita cari aroma, cari kualitas, cari nyamannya. Titik itu yang menjadi pembeda dengan es kopi susu gula aren yang tempat lain. Pertama itu. Yang kedua, kita juga nyiapin gula aren
yang dari Madura. Gula aren kita dari Kangean. Jadi gula aren ya terbaik mungkin sana ya. Jadi kita ambil gula aren yang terbaik juga sih Dari Madura. dari Madura kalau gula aren. Dari mana Pak? Pulau Kangean, Tangnya. Kangean, Kangean. Itu penghasil gula aren yang katanya memang bagus, rendemen dan sebagainya itu. Jadi kita mencoba untuk mengkolaborasikan kopi terbaik dengan bahan gula aren terbaik. Itu pas. Dengan harga yang murah. Gitu. Harganya murah, jauh dari yang lain. Jadi kita nggak ngejar hanya target dapat keuntungan besar. Tapi dari kita rasa yang kita berikan, intinya kita arahkan, kita mengarah ke premium terus. Berarti olahan jenengan di sini itu kebanyakan bukan kebanyakan ya, jenengan jualannya olahannya dari kopi Bondowoso aja nih. Nggak ambil dari kopi mana aja. Ya mencintai produk Gamopi sih. Mencintai produk Gamopi. Ijen, Argopuro, Semuanya ada. semuanya. Ijen, Argopuro, Raung ada. Ijen, Argopuro, Raung ada. Yang terbaru Putri ini. Tapi yang Gunung Putri ini paling cuma 5%. 5%. Ijen, Gunung Putri Putri itu mana? sebelah utara. Sebelah utara. Sana Argopuro, Oh, Gunung Putri, Ijen, Raung. Dikelilingi gunung-gunung. Kan kita lembah. untuk yang terbaik berarti memang Ijen. Kalau Ijen yang Raung, enggak. terbaik. Raung nama terkenalnya di Ijen. Ijen itu mendunia. Akhirnya ada tambahan Ijen, Java Ijen Raung. Argopuro nih baru naik 6 tahun kemarin. Yang angkat Pak Dani itu. Ijen, Raung. Ijen Raung. Jadi awalnya Dari kedua gunung itu atau memang dari Ijen aja sebenarnya? kedua gunung itu ada. Kedua gunung itu. Cita rasanya berbeda juga karena PTP zaman Belanda itu ada di Kawah Ijen. Ya memang yang diangkat Java Ijen, tapi sebenarnya Java Ijen itu barangnya dari Raung juga masuk. Raung juga masuk, Argopuro sebenarnya juga masuk karena waktu itu masih belum diangkat nama Argopuro, sehingga Java Ijen itu meliputi ya Ijen, Raung, Argopuro. Oh, Bondowoso lah, mewakili nama Bondowoso Java Ijen. Karena sekarang Raung pun ingin diangkat, ingin merasa Pengen sendiri. ingin sendiri, berpisah. Akhirnya Java Ijen tahu. Akhirnya waktu itu Argopuro diangkat, Java Ijen tahu Argopuro. Akhirnya sekarang ingin mandiri sendiri. Argopuro sendiri, nama Argopuro itu sendiri. Yang Argopuro namanya. Iya. Yang Argopuro. Itu sebenarnya metode pelepasan diri itu juga menjadi sebuah bahan branding yang bagus. Dan Jadi kita bisa komunikasinya gini, Pak. Ijen sebagai apa ya, the godfather gitu. ya, Itu misal ekspor kemana aja, industri mana aja, satu layer gitu ya. Layer selanjutnya Raung misal mau memisahkan diri, Raung ekspor kemana, lokal supply kemana, Argopuro. Terus itu terus konsisten seperti itu. Jadi kerjasama atau supply ke logo-logo coffee shop mana aja, logonya dimasukkan semuanya. Ijen coffee shop Indonesia, industri Indonesia yang menggunakan Ijen mana aja, masukkan semua logonya. Jadi orang melihat, ini ternyata sudah disuplai ke sini aja. Terus kalau Raung sudah ke sini aja. Jadi itu akhirnya semakin memperkuat itu tadi. Bahwa memang kopi Bondowoso dari gunung manapun itu kelas dunia atau mungkin diakui. Terus itu yang harus kita komunikasikan dengan cara yang berbeda-beda. cita rasanya kan berbeda. Jadi
kalau Ijen itu asamnya, tingkat keasamannya tinggi. Yang Argopuro enggak. Clean. Ada asam, ada pahit. Ada teman-teman. Nah, Iya. jadi orang-orang yang nggak suka Arabica yang terlalu kecut, dia pasti pakai Argopuro. Jadi ada pahitnya. Dan Argopuro itu diminati nama lokal lah. Dalam arti lokal itu dalam negeri. Lebih diminati dalam negeri karena ada pahit-pahitnya. Kalau yang Ijen itu memang ekspor khusus cita rasa Ijen Arabica. Arabicanya Argopuro aja yang tercampur dengan aroma robusta. Karena tidak ada belerang di sana. Unik juga pasar tinggi juga. Yes, berarti goals kita kan nge-branding kopi Bondowoso itu. Turunannya nanti dari brand manapun akan ngikut itu pasti. Ketika kita berhasil nge-brand atau nge-rebranding kopi Bondowoso, sekalian pariwisata ekosistemnya dibentuk, meledak sih itu pasti. Ya. Jadi saya selama ini 26 tahun hasil dari kopi. Intinya itu Pak. Bunga pelita itu bertumbuh, tapi tetap ininya tinggi. Meskipun saya punya usaha macam-macam, saya dulu yang mengawali Bondowoso menuju Kota Kembang juga saya, karena saya usaha saya dulu jual bunga. Yeah. Saya izin ke bupati karena memang alhamdulillah tempat kami ini rujukannya bupati. Waktu itu saya ke bupati Bondowoso menuju Kota Bunga karena saya jualan bunga. Saat saya sudah bupati yang saya ajak untuk menuju, kita juara satu Mas, Adiwiyata itu tentang ya keindahan, itu juara satu. Setelah bupati itu selesai ganti bupati yang baru,